tengah semester dan sesudah tengah semester. Harapannya tugas ini bisa menjadi stepping stone untuk tesis kalian nanti gitu loh. Jadi mulai pikirkan topik-topik yang akan kira-kira bisa dilanjutkan menjadi tesis gitu ya. Dan untuk pertemuan kali ini saya ingin memberi pengantar sebentar, kemudian nanti diteruskan sama Bu Fevia ya. Nanti Bu Fevia akan kasih tips-tips mencari sumber-sumber literatur. Oke, sekarang topik. Saya mau tanya dulu, siapa yang sudah punya topik? Mungkin Anda sudah berpikir, saya tertarik nih meneliti tentang ini gitu. Silakan, siapa yang ingin berbagi? Seperti awal kita kemarin kan gitu Pak. Udah ada? Belum pada punya topik? Halo? Halo Bu. Silakan. Izin Bu, kalau dari saya sendiri itu kemarin sudah sempat cari-cari paper dan saya tertarik sama penelitian pedagogical content knowledge. Tapi karena pedagogical content knowledge kan pada umumnya meneliti terkait guru mengajar ya Bu. Nah, di sini saya lebih keingin melihat bagaimana siswanya juga gitu, tapi saya belum menemukan dimensi di mana siswa itu ada keterkaitan antara guru dan siswa gitu Bu, di dimensi mana gitu. Saya masih menggali itu. Ya, bagus ya, saya berpikir ke arah sana. Memang kalau fisike itu untuk guru ya, karena sekarang yang ingin dilihat adalah kompetensi gurunya ketika mengajar. Kalau Anda ingin mengaitkan dengan siswanya, bisa-bisa aja sih, cuma nanti skopnya akan terlalu luas gitu. Skopnya akan terlalu luas, jadi rasanya akan terlalu berat untuk dijadikan tesis gitu ya. Jadi saran saya mungkin sebaiknya karena ini untuk tesis fokus saja di siswa gitu ya, fokus dulu di siswa gitu. Oke. Thank you Bu Tuti. Ada lagi yang mau berbagi? Oke. Jadi gini, dalam menentukan topik biasanya kita bisa mulai dari ketertarikan. Ya, misalkan saya tertarik nih meneliti tentang aljabar. Kenapa ya anak-anak tuh sering salah di aljabar, misalkan gitu. Ketertarikan ini bisa berasal dari pengalaman Anda semua, misalkan mengajar gitu, terus Anda lihat banyak nih kesulitan siswa di sini. Saya ingin tahu lebih banyak dan saya ingin punya solusinya nih untuk membantu siswa mengatasi kesulitan ini. Bisa dari situ. Bisa juga dari baca-baca gitu ya. Anda banyak baca terus topik ini menarik ya gitu. Saya mau meliti lebih dalam tentang topik ini. Bisa juga Anda coba pelajari topik penelitian dari dosen-dosen gitu. Jadi nanti Anda bisa mengikuti
penelitian dosen itu gitu. Jadi kelebihannya adalah Anda bisa belajar dan bisa lebih fokus gitu ya, karena dibimbing oleh dosen yang memang pakarnya di bidang itu, kayak gitu. Terus ketika Anda sudah memikirkan topik, biasanya topik itu masih sangat luas ya. Misalkan gini nih, sekarang nih lagi PJJ. Anda guru kan ngajar, terus aduh, kenapa ya sulit gitu ketika mengajarkan melalui PJJ. Gimana sih caranya supaya PJJ ini bisa efektif? Pendekatan pembelajaran yang seperti apa yang bisa saya terapkan, misalkan gitu. Nah, itu kan sudah mengarah gitu ya, Anda sudah memikirkan itu. Jadi Anda bisa bergerak, oke, saya punya satu pertanyaan, berarti kan bagaimana membuat PJJ menjadi lebih efektif, misalkan dari situ. Nah, terus mulai deh tuh cari-cari artikel. Pertama saya harus tahu dulu PJJ itu apa sih gitu ya. Bagaimana PJJ itu dilaksanakan. Cari di berbagai sumber. Mungkin nanti Anda akan ketemu, akan ketemu berbagai istilah. Ada e-learning, ada online learning, ada blended learning, mobile learning, macam-macam kan. Terus ini bedanya apa ya? Ini persamaannya apa ya? Nah, terus kan ada gali lagi tuh dari situ. Terus dari masing-masing itu bagaimana pelaksanaannya? Pakai pendekatan pembelajaran apa? Gitu. Anda baca-baca lagi. Kalau untuk di matematika, pakainya apa? Gitu kan? Nanti mungkin Anda ketemu ada yang pakai problem based learning untuk online learning misalkan gitu. Ada yang pakai apa lagi. Nah, dari situ nanti Anda pelajari, Anda kaji masing-masing pendekatan ini apa sih kelebihan dan kelemahannya. Sehingga nanti Anda bisa menyimpulkan, saya bisa nih mencoba memakai ini. Karena setelah saya pelajari, ini lebih unggul daripada yang lain. Misalkan gitu. Nah, itu kan bisa kita katakan sebagai riset yang sudah Anda lakukan. Riset dari literatur gitu. Ya, jadi itu contohnya ya. Topiknya simple aja gitu. Nah, nanti ketika Anda banyak baca literatur, Anda akan peroleh banyak informasi. Dan juga mungkin bukan cuma sekedar informasi, tapi pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Gitu ya. Jadi ketika Anda baca, ajukan banyak pertanyaan. Jangan hanya baca dan menerima saja, tapi tanyakan lagi. Kritisi ya, tanyakan. Kalau ini gimana? Kalau begitu gimana? Ya, tapi kondisinya di kelas saya begini-begini. Gimana ya baiknya? Nah, di situ nanti mungkin Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang nggak Anda temukan jawabannya di literatur. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjadi dasar, bisa menjadi gap. Nah, berarti Anda sudah menemukan tuh gap di literatur. Gap ini nanti bisa jadi latar belakang untuk tesis Anda, gitu ya. Jadi ketika mencari judul, prosesnya seperti itu. Anda punya masalah, Anda cari di literatur. Kalau udah ada jawabannya di literatur, ya nggak usah diteliti, gitu. Tapi kalau belum ada jawabannya di literatur, berarti Anda bisa menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang menjelaskan tentang itu. Makanya Anda mau melakukan penelitian tentang itu, gitu ya. Nah, untuk paper literatur review itu tujuannya adalah untuk melihat apa saja sih yang sudah dilakukan orang-orang, apa saja sih yang sudah diteliti orang-orang tentang fokus topik yang Anda pilih itu tadi.
dari yang sudah diteliti itu kira-kira aspek apa sih yang belum banyak diteliti. Nah, Anda harus bisa menemukan itu yang belum diteliti. Yang belum diteliti atau bagian-bagian yang masih missing di literatur, yang belum banyak didiskusikan di literatur. Atau misalkan Anda punya banyak nih PJJ tapi dilakukannya di universitas misalkan. Tapi kalau PJJ di level rendah belum ada nih, belum banyak gitu kan misalkan. Nah, itu juga bisa bahwa Anda ada gap hal ini belum dilakukan pada satu konteks yang berbeda gitu. Kalau selama ini banyaknya di universitas atau di level tinggi gitu ya, tapi di level preschool, level TK mungkin PJJ jarang gitu. Jadi mungkin Anda mau fokusnya ke situ, silakan gitu. Yang penting Anda bisa tunjukkan bahwa di literatur belum banyak yang meneliti tentang itu, sehingga Anda punya kebutuhan untuk melakukan penelitian tentang itu gitu ya. Jadi itu pikirkan topik-topiknya, bisa berasal dari masalah yang Anda temukan dalam pembelajaran sehari-hari gitu ya, dari sisi praktik, tapi harus didukung juga dengan gap di literatur. Jadi kalau cuman masalah di kelas tapi terus nggak ada argumen bahwa ini ada gap di literatur, nah itu kurang ya, belum cukup. Jadi Anda punya masalah di kelas dalam praktek pembelajaran, Anda cari di literatur, oh ternyata belum ada jawabannya di literatur. Nah, itulah berarti ada gap gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi mungkin memang ya, siapa nih? Silakan, mau bertanya? Ya Bu, izin Ya, bertanya ya Bu. Ya silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan ya Bu, seperti gapnya itu berarti kan buat latar belakangnya Bu. Berarti kalau untuk nanti isiannya kan berarti itu belum pernah dilakukan ya Bu ya. Nah berarti karena belum pernah dilakukan, pembahasannya itu jarang ya Bu, atau mungkin untuk nemu literaturnya itu masih kurang gitu. Nah itu nanti bagaimana Bu? Oke, sorry, saya luruskan ya. Bukan berarti itu belum pernah dilakukan. Ya, ketika kita melakukan penelitian kita itu harus berdasarkan penelitian sebelumnya. Oke. Jadi penelitian yang sudah dilakukan fokusnya ke aspek apa saja. Misalkan tadi saya mau tahu nih bagaimana supaya PJJ efektif gitu ya. Ternyata setelah Anda cari di literatur, ada banyak nih. Ada yang melakukan PJJ untuk dengan problem based learning, misalkan dengan collaborative learning, dengan macam-macam misalkan gitu. Nah, dari penelitian-penelitian itu terus Anda pelajari lagi. Oh, yang pakai collaborative learning itu misalkan untuk level universitas atau SMA atau apa gitu ya. Yang pakai problem based levelnya apa. Terus masing-masing itu pada mata pelajaran apa. Mata pelajaran bahasa, sosial atau apa gitu ya. Nah, terus mata pelajaran matematika ada. Nah, terus Anda punya nih, oh untuk matematika bisa dipakai kolaboratif learning misalkan, tapi dalam konteks PJJ ya. Tapi penelitian-penelitian ini misalkan belum fokus kepada topik matematika tertentu, misalkan gitu. Sementara Anda mau fokus di aljabar misalkan, bagaimana anak-anak bisa lebih paham aljabar dengan PJJ gitu ya. Nah, Anda tetap
berlandaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah melakukan PJJ di kelas matematika, ya. Nah, misalkan Anda tunjukkan itu bahwa penelitian untuk PJJ di matematika masih yang dilaporkan itu masih secara umum gitu, belum spesifik untuk aljabar, untuk geometri atau untuk apa gitu. Itu gapnya. Nah, untuk aljabarnya sendiri banyak penelitian, tetapi bukan PJJ, misalkan kan gitu. Bagaimana pembelajaran aljabar? Oh, banyak yang sudah meneliti itu, tapi dilakukannya dalam konteks yang tatap muka, bukan PJJ, misalkan gitu kan. Nah, berarti nanti keterbaruan penelitian Anda menggabungkan dua konsep itu, gitu, ya. Bisa dipahami ya. Jadi tetap harus berlandaskan penelitian-penelitian sebelumnya, tapi Anda menggabungkan yang sudah ada, jadi di dalam konteks yang baru gitu, misalkan kayak gitu ya. Itu hanya contoh gitu ya, bisa dipahami? Paham, Bu. Iya, thank you. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin selanjutnya Bu Flavia bisa meneruskan ya. Bu Flavia akan memberikan tips dan contoh-contoh mencari literatur yang bagus gitu ya. Mohon diperhatikan. Ya, silakan Bu Flavia. Baik, untuk cari topiknya, tadi yang dikatakan Bu Meli juga benar. Jadi cari aja yang sesuai dengan penelitian-penelitian yang yang dari dosen-dosen. Nah, dari situ kan kita bisa tahu topiknya seperti apa yang ingin kalian teliti kayak gitu. Atau juga bisa kalian search di Google, kayak di Google Scholar, lihat literatur seperti itu. Kemudian dari situ kan kelihatan banyak penelitian-penelitian, banyak jurnal-jurnal. Nah, situ kan bisa kelihatan, oh misalkan RME, oh ini seperti apa ya, atau creative thinking, oh itu seperti apa. Kemudian dari satu topik itu baru kita cari jurnal-jurnal lainnya. Seperti nanti bisa dicari di Google Scholar, ataupun tapi lebih fokus ke topiknya yang mau kalian inginkan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Kemudian kalau untuk mencari literatur, mungkin bisa di Google Scholar. Dari sini bisa ya untuk buka itu ya. Ini untuk literaturnya pakai jurnal-jurnal internasional ya Bu ya. Oke, kalau mau cari jurnal-jurnal internasional juga bisa. Itu bisa di Science Direct juga bisa. Jadi search aja di Science Direct seperti itu. Cari kira-kira jurnal apa yang sesuai dengan topik kalian. Ibu, maaf, boleh nanya nggak, Bu? Iya. Bu mau tanya, ini kan tadi kalau kata Bu Meli, jadi kita kan nanti membuat paper literatur review itu kan kita mencari gap-nya yang belum pernah diteliti orang. Nah, kalau literatur review itu nanti kesimpulannya gimana ya, Bu? Jadi penulisannya. Baik, kalau untuk literatur review, kita membandingkan dari beberapa penelitian-penelitian yang sebelumnya. Jadi, penelitian ini mengatakan seperti ini, dari beberapa literatur review itu, baru nanti terakhirnya kalian bandingkan, kira-kira dari penelitian ini mana sih, dari penelitian ini nih, kan ada misalnya penelitian A, dia mengatakan seperti ini, sedangkan yang berikutnya, dia tidak membahas itu. Nah, di situ kamu bisa kayak apa ya, kamu bisa menemukan kayak gap-nya dari setiap penelitian-penelitian sebelumnya, terus ternyata
dari ini belum meneliti ini, kayak gitu loh. Nah, itu kesimpulan yang akan kamu ambil dari literatur review. Jadi kamu membandingkan dari semua literatur-literatur yang ada yang kumpulan dari jurnal-jurnal atau publikasi yang sudah ada, kamu cari di situ yang tidak ada di situ, kamu bahas. Itu jadi kayak pertanyaan bagi penelitian kamu ke depan, dan itu yang nanti akan dijawab di literatur review itu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Berarti itu kesimpulannya seperti kita menemukan pertanyaan baru yang nanti suatu saat kalau kita mau membuat penelitian lagi, kita bisa menggunakan kesimpulan itu ya, Bu? Itu bisa untuk next ke depan, tapi kalau untuk yang literatur review yang tugas kalian ini kan buat artikel nih, jadi kalian buat dulu, kalian cari dulu banyak artikel kan, ini kan tugasnya buat artikel literatur review ya, luarannya nanti. Nah, jadi kalian lebih banyak cari topik dulu, kemudian setelah ketemu topiknya, cari literatur yang sebanyak mungkin, dari situ baru kira-kira ada nggak dari semua artikel-artikel pasti ada kayak kesenjangan juga. Cari yang tidak diteliti oleh semua banyak ahli itu jadi pertanyaan kalian, terus kalian teliti. Terakhirnya kasih kesimpulan itu. Nah, kamu juga bisa dari penelitian itu, ada nggak yang next penelitian ke depan boleh, kayak gitu. Itu malah lebih bagus seperti itu. Jadi terakhirnya itu ada kayak pertanyaan lagi untuk next penelitian berikutnya. Kurang lebih seperti itu sih. Makasih, Bu. Iya. Gitu ya. Jadi ya intinya tarik dulu fokusnya apa, kemudian cari banyak literatur. Kurang lebih seperti itu sih. Bu mau nanya kalau untuk jurnalnya sendiri atau artikelnya sendiri yang sebagai acuan kita gitu ya, itu ada syaratnya nggak sih Bu, harus apa namanya, kriteria jurnal yang harus dipilih itu yang seperti apa, yang bagusnya itu yang kayak gimana, atau yang tidak boleh digunakan itu yang seperti apa jurnalnya gitu. Terus sama minta apa namanya, referensi. Kira-kira kalau mau nyari jurnal internasional itu bagusnya di mana aja gitu, Bu. Soalnya saya juga masih agak bingung kalau mau nyari jurnal internasional itu yang bagusnya di mana. Tuh, terima kasih. Baik, ini kelihatan ya. Mungkin ini bisa jadi referensi kalian juga. Jadi tadi mungkin masih di awal ya, kalau untuk menentukan topik, tadi yang udah dibilang sama Bu Meli juga, cari yang dari dosen-dosen meneliti apa aja, atau kalian search di Google, kayak Google Scholar. Kalau masih bingung, ya nggak apa-apa. Kemudian cari yang tahun-tahun terbaru. Kira-kira penelitian terkini tuh apa aja ya, kayak gitu. Ini kan ada macam-macam ya, kayak integrasi dari ini, kemudian flip classroom. Oh, ini apa ya? Kayak metode apa ya ini ya? Baru nanti di searching. Terus tentang apa lagi nih? Semiotic approach kayak gitu-gitu. Ini kan udah banyak ya. Kayak gini. Ini lebih ke analisis kesalahan kayak gitu-gitu. Nah, atau critical thinking. Lah ini kayak apa? Ini udah jadi topik lah. Kalian bisa menentukan topik di sini kan udah banyak banget di sini nih. Oh ya ini banyak ya, apa ya? Ada juga yang kreatif segala macam. Nah, dari sini udah ketemu topiknya apa, baru search. Kalau saran saya sih lebih baik ke jurnal-jurnal internasional. Itu lebih lebih untuk referensi lebih bagus juga kalau menurut saya. Terus ini juga mungkin bisa membantu untuk mencari referensi. Kalian search aja di Google, di Science Direct seperti ini. Nah, setelah ketemu topik, jadi kan ada macam-macam ya, ada pakai metode flip, terus kemudian apalagi itu creative thinking, critical thinking, segala macam. Kalian pengen lebih dalam lagi ya gimana ya? Critical thinking ini seperti apa sih? Kayak gitu. Atau creative thinking itu seperti apa sih? Baru di-search di sini. Jadi Google, kemudian Science Direct, masukkan kata kuncinya di sini.
ini menentukan tahun-tahun terbaru ya. Pas sekitar 2021 atau 2020 bisa dipilih. Intinya kalau bisa referensinya itu 5 tahun terakhir itu lebih bagus, lebih valid ya daripada yang lama-lama kayak gitu kan. Namanya pengetahuan kan juga semakin lama semakin berkembang kan, nggak mungkin yang sekarang kita pakai yang sebelumnya seperti itu. Nah ini kayaknya yang terbaru-baru. Nah kayak gini baru di-download. Kalau ini fokusnya ke critical thinking ya. Kalau kalian mau critical thinking nggak apa-apa, cari critical thinking. Nah ini salah satu kayak web juga SenseDirect ini untuk mencari referensi-referensi terkait jurnal-jurnal internasional seperti itu. Nah, seperti ini. Nah ini dibaca kira-kira dari penelitian ini dibaca abstraknya aja sih, dia bahas apa sih kayak gitu. Kemudian kekurangannya di sini tuh ngomong apa. Nah ini kan masih banyak ya kayak tadi. Nih, di-download semua, ya dicarilah yang topik-topiknya, dibaca, dipahami, kira-kira tuh bahas apa. Terus dari kamu banyak ini, nanti kamu kasih kayak kira-kira yang tidak saya, kira-kira ide apa yang di artikel ini belum menyentuhkan ini nih, belum ada ininya nih. Nah, itu jadi rumusan pertanyaan buat kalian untuk kalian teliti, terus kalian buat artikel itu sesuai dengan kayak ada gap-nya lah, kayak gitu. Cari gap-nya yang tidak ada di artikel-artikel itu, barulah itu kayak apa ya, kayak pertanyaan buat artikel kalian, seperti itu sih. Kurang lebih ini ya. Ini salah satu web untuk mencari artikel-artikel yang tentang jurnal-jurnal internasional di SenseDirect, seperti itu. Kurang lebih itu sih. Baik Bu, terima kasih. Kalau bisa ya referensinya itu jurnal-jurnal internasional kalau bisa. Kalau yang ini ya nasional boleh sih, tapi kalau bisa internasional aja. Terkait tugas kalian, ada yang dibingungkan, terus apakah masih bingung? Kalau bingung ya satu-satunya jalan ya seperti itu. Jadi lebih banyak searching, lebih banyak cari saya ini mau topiknya apa kayak gitu. Sampai itu tadi sih, cari-cari yang penelitian-penelitian terbaru, kira-kira yang diteliti itu apa. Nanti kan banyak tuh kayak tadi kan banyak ada kata-kata critical thinking lah, itu apa ya, terus indikator-indikatornya apa, cari beberapa jurnal kira-kira apa yang belum diteliti, itu sih kurang lebih seperti itu. Tekat ini ada pertanyaan kembali. Selain tadi SenseDirect juga mungkin itu aja cukup sih kayaknya. Cari dulu aja, intinya kan ini sudah banyak ya kayak gitu. Mungkin sekarang bisa Mau tanya, coba dulu. nanti untuk tugasnya itu nanti bentuk format artikelnya itu langsung benar-benar artikel kayak literatur review yang kayak siap disubmit gitu ya, Bu? Bukan berbentuk makalah atau bagaimana ya, Bu?
artikel kan kemarin kayaknya tugasnya ya. Sebenarnya namanya tugasnya artikel kayaknya kemarin. Iya, berarti yang harus sudah siap disubmit. Oh, berarti formatnya kan kalau itu kan biasanya ada beda-beda ya, Bu? Ngikutin yang mana, Bu? Atau ngikutin pada umumnya aja, yang penting ada abstrak, pendahuluan, gitu-gitu. Aja. Kalau umumnya sih ya latar belakang tuh kurang lebih ya kalau secara umum ya itu hanya latar belakang, metodenya apa, hasil sama diskusi, kesimpulan kayak gitu. Kalau untuk template aslinya ya nanti setelah disubmit kan setiap jurnal kan punya template-nya masing-masing ya, punya guideline-nya masing-masing bisa mengikuti. Tapi kalau untuk secara umum yang pasti ada tuh yaitu tadi latar belakang, introduksinya dulu, kemudian metodenya, hasil, diskusi, sama kesimpulan. Kurang lebih itu. Jadi mungkin sekarang kalian bisa cari-cari dulu lah topiknya apa, kayak gitu. Google gitu, coba cari. Setelah ketemu, baru lebih banyak cari-cari literatur seperti itu. Ibu, maaf mau tanya. Iya. Misalkan di luar jam perkuliahan, terus kita mau konsultasi, apakah boleh, Bu, terkait artikel ini, atau konsultasinya ketika pertemuan saja? Bisa sih, asalkan dosen yang bersangkutan tidak ada, maksudnya tidak sibuk dengan yang lain, bisa kok. Nanti kan bisa janjian juga seperti itu. Pokoknya setiap pertemuan harus ada progresnya lah dari apa yang kalian kerjakan. Ibu, maaf mau tanya lagi. Kalau untuk artikelnya nanti ada maksimal berapa halamannya nggak, Bu? Untuk sementara belum ada dulu ya. Jadi, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak juga. Artikel tuh kalau bisa yang singkat tapi jelas, tapi juga maksudnya juga ada, kayak gitu. Jangan terlalu banyak juga, yang penting fokusnya ada. Terus untuk sementara belum ada dulu. Seperti itu. Gitu ya, Mbak. Terima kasih, Bu. Kalau ini ya, sambil nunggu pertanyaan yang lain, tadi kan salah satu mencari jurnal, mencari literatur review gitu kan ya, internasional. Kalau bisa disarankan internasional, itu di ScienceDirect. Kalau yang lain tuh seperti apa, itu bisa di Springer. Ini mungkin saya cari alternatif lain ya. Jadi banyak bisa di ScienceDirect ataupun yang lain-lain tuh banyak sekali kayak gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi search aja di Springer, klik aja Springer gitu di Google. Ini. Kemudian pilih ininya, education yang intinya hampir mirip ya. Rumpunya ke edukasi, ke pendidikan. Jangan lupa klik ini. Kemudian masukkan topik penelitian. Jadi yang paling penting sih topiknya apa gitu. Nah, di sini udah banyak ya, tinggal klik download aja. Cari yang artikel kayak gini.
Nah ini kalian bisa download langsung. Jadi ini salah satu alternatifnya. Jadi kalian bisa buka di Science Direct, masukkan topiknya, maunya apa, tinggal download. Kalau asalkan itu open access. Kemudian kalau alternatif lainnya bisa menggunakan Springer ini. Jadi kalau untuk mencari literatur kurang lebih ini sih cukup kalau menurut saya. Seperti ini. Kan udah banyak kan, misalnya topik tentang creative thinking. Tentang apa aja, kemudian nanti dibaca juga intinya tuh bahas apa sih ini, kemudian yang belum ada tuh apa, seperti itu. Cari yang open access dan yang bisa download. Seperti itu ya. Terkait mencari literatur, apakah ada pertanyaan? Seperti itu. Mungkin kayak contoh juga ya. Kayak ini di salah satu yang udah saya download juga. Misalkan ini tadi kan yang dari Science Direct ya. Di sini dia tujuannya apa? Untuk mengeksplor hubungan antara teori kreatif dan keterampilan dari proses sainsnya untuk anak-anak presekolah. Jadi kayak anak-anak sekolah dasar gitu kan. Nah, mungkin dari sini kalian ngeliat lagi judul-judul yang lain. Ada nggak ya dari subjeknya dulu? Misalkan subjeknya itu anak-anak yang tingkat mahasiswa atau tingkat SMP, SMA, seperti itu. Ataukah nanti kalian gabungkan dengan metode-metode lain, kayak gitu kan udah ada nggak di judul yang seperti itu, membahas seperti itu. Kalau enggak, kan jadi temuan kalian sendiri, kayak gitu loh. Jadi kayak ini loh yang ini kan membahas tentang ini. Kalau lingkup saya membahas tentang ini dengan materi yang berbeda, itu kan sudah beda lagi ya. Metodenya itu berbeda lagi, kayak gitu. Itu kan sudah jadi artikel lain lagi, kayak gitu loh. Baru yang berbeda dari yang lain, kayak gitu. Itu sih yang kayak contoh yang biasa saya berikan sih, kurang lebih seperti itu. Itu kayak, ya itu sih. Mungkin ada pertanyaan? Ibu mau tanya lagi. Biasanya kan kalau kita nyari artikel itu kan banyaknya kalau kita lihat metodenya itu kan dia entah kuantitatif atau dia kayak tadi kan artikelnya kan pakai korelasi gitu-gitu, Bu. Nah, kalau misalnya saya pengen nyari di internet gitu, tapi artikel itu langsung kayak literatur review gitu, itu nyarinya caranya gimana ya, Bu? Karena kalau saya nyarinya banyak kan nggak yang literatur review, soalnya saya pengen lihat contoh formatnya gitu, Bu. Biar bisa ngikutin. Kalau untuk literatur review itu kita membandingin, kita lebih banyak lebih banyak mencari, intinya gini, kalau literatur review tuh artikel dari jenis literatur review tuh gini maksudnya. Jadi kalian tuh harus membandingkan dari banyak-banyak artikel-artikel yang ada, kemudian dari situ cari gapnya, intinya gitu. Jadi
Kalau untuk cari jurnal yang data review itu susah, cari metodenya seperti itu susah, ya nggak bisa. Jadi lebih banyak ini sih, apa ya, lebih banyak cari jurnal, lebih banyak baca, kemudian bandingin dari jurnal-jurnal itu. Itu konteksnya, intinya dari data review kayak gitu. Jadi kita bandingkan dari artikel-artikel yang ada. Bukan mencari artikel yang data review juga. Oke lah, itu sebagai contoh, tapi cari yang lain nggak apa-apa, terus kita bandingin yang belum ada. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi kita kalau di sini harus banyak banyak searching juga, banyak nge-review jurnal juga, terus kita bandingin dari banyak-banyak jurnal itu. Terus jurnal-jurnal yang di-review itu bisa kuanti, bisa quali, nggak masalah. Seperti itu. Bu mau nanya, Ibu punya contoh artikel yang literatur review-nya nggak, Bu? Soalnya kalau kan tadi kan kalau di artikel itu kan biasanya ada metode ya, sedangkan kita itu kan nge-review dari beberapa artikel. Berarti kan kita termasuknya metodenya itu apa ya? Nanti di bab metodenya itu kita nulisnya apa gitu, Bu? Kita Karena saya juga kurang paham di situnya. Ya kalian bandingin aja. Intinya ya, kalau literatur review itu berdasarkan topik kalian. Jadi yang pertama kalian cari topik kalian itu apa, kemudian dari situ kamu bandingin. Jadi bentar ya. Kalau untuk literatur review, intinya gini, kalau untuk metodenya itu sendiri ya, kita membandingkan dari, karena juga literatur review ya, berarti kita, udah Mbak yang tadi sih Mbak, kayak kita cari aja banyak jurnal, terus kita bandingin dari situ. Itu aja sih yang untuk artikel ini. Jadi kita nggak sampai yang ambil data dulu, nggak. Jadi kita hanya membandingkan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Itu aja sih sebenarnya tugas kalian itu. Nggak harus ambil data, terus kita analisis itu nggak. Kita hanya cari artikel yang ada, terus kita bandingkan aja yang kurang mana dan seperti apa, cari gap-nya gitu intinya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi gitu ya. Jadi kalau saran saya ya, cari dulu topiknya apa, kalian mau meneliti apa. Mbaknya nanti mau fokusnya kemana penelitiannya? Kalau saya kayaknya pengen ke self efficacy atau apa ya kemarin ya. Pokoknya ada beberapa yang nanti berkaitan dengan tingkat berpikir nalar. Kayaknya sih itu. Tapi ada beberapa topik saya juga masih belum tahu yang kira-kira yang mau dipakai nanti yang mana karena nyari sumbernya juga belum begitu banyak gitu, Bu. Ya, coba mbaknya coba cari self-regulated, kemudian dibandingin itu. Jadi kira-kira cari banyak artikel, kemudian artikel ini membahas apa sih, ngomong apa sih. Nggak apa-apa, kalau itu penelitian kuantitatif kualitatif nggak apa-apa. Di sini kalian cuma hanya kayak, apa ya, mencari
kira-kira yang belum diteliti itu apa, kayak gitu. Terus dari situ tuh apa yang belum, kayak gitu, yang belum dibahas tuh apa, ini. Nah setelah itu baru ya udah cari aja gapnya apa dan itu akan jadi temuan kalian. Oh ternyata belum dibahas ini, kayak gitu. Nanti itu bisa dipakai untuk tesis kalian, baru nanti kalian mau pakai penelitian apa, ambil data segala macam. Tapi di sini hanya kalian hanya cari aja, terus kalian bandingkan, kalian cari gap di situ. Intinya itu. Kayak tadi self-regulated, cari dulu banyak artikel yang tentang itu. Ataupun tentang penalaran, kayak gitu. Kayak gitu ya. Baik, Bu. Oke. Mungkin itu ya. Jadi kalau bisa pertemuan ke depan, minggu depan atau pertemuan berikutnya, tahu topiknya dulu dan sudah searching-searching dulu, udah nemu jurnal lah paling enggak yang sesuai dengan topiknya. Seperti itu. Bu, saya mau nanya. Jadi tuh saya maunya topiknya saya udah ada searching, tuh saya udah memiliki beberapa jurnal. Saya tertarik di komputasi thinking. Terus itu di-compare sama metode pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Jadi di situ dia kasih pokok materi matematik. Kalau misalnya saya ganti dengan materi lain, itu termasuk pembaharuan bukan ya, Bu? Tapi saya tetap pakai komputasi thinking dan PJBL gitu. Materi matematikanya berbeda yang mau saya pakai gitu. Hanya materi aja ya, Mbak ya? Iya. Kalau yang lebih luas lagi bagaimana? Coba cari apa metodenya atau yang lainnya. Terus Atau kalau Mbak mau ganti metodenya materinya, gimana? Jadi kan di dalam, jadi tuh saya bingung mau pakai komputasi thinking untuk PJBL atau yang scaffolding gitu. Saya ada dua hal, kalau pakai scaffolding dia berbeda jurnal gitu. Atau bagaimana ya? Maksudnya saya tuh masih bingung mengcompare-nya itu seperti apa. Yang dimaksud keterbaharuannya itu yang bagaimana. Gitu sih, Bu. Mohon pencerahannya. kalau untuk materinya aja kayaknya masih belum ya. Jadi kayak bener-bener kira-kira apa ya, kayak kalau hanya untuk materi itu kan masih belum ya. Cari yang apa ya, yang kayak metodenya. Kalau yang ini dengan ini dibahas atau tidak, ada nggak ya yang berbeda kayak gitu loh. Jadi gini aja Mbak, kamu bahasnya tentang komputasi tadi. Nah, kamu cek jurnalnya dulu. Jurnal yang kamu temukan komputasi itu bahas tentang apa. Terus cari lagi yang terkait dengan itu. Terus kamu bandingin dari dua jurnal itu. Kira-kira mereka tuh bahas apa yang hampir sama, kemudian apa yang jadi kelebihan dan kekurangan dari dua artikel ini. Cari lagi yang sama. Kayak gitu terus, kekurangannya apa? Kayak gitu. Jadi kamu lebih membandingkan sih kalau itu. Oke. Saya punya, maksudnya saya sudah mencari 6 jurnal yang berkaitan sama komputasi, cuman punya judul yang berbeda-beda. Misalnya yang di jurnal pertama komputasinya itu untuk dengan metode PJBL tadi, habis itu ada yang
komputasinya itu untuk scaffolding, ada untuk pengembangan instrumen menggunakan komputasi dan sebagainya sampai ada 6. Mereka tuh memakai komputasi thinking yang berbeda-beda itu untuk metodenya begitu. Jadi dari semua itu bagaimana saya cara mengetahui gapnya gitu yang keterbaruan gitu sih Bu. Saya masih bingung. Oke, kalau tadi yang komputasi dengan PBL, itu yang dibahas tentang apa? Di situ. Kemudian, kalau pakai scaffolding, itu yang paling utama di situ apa? Ada nggak kesamaan di situ? Terus ada nggak yang, kan mesti ada keterbatasan di situ. Itu mungkin bisa dipakai juga. Karena metodenya berbeda, kalau yang PBL juga punya metode langkah pembelajarannya sendiri, lalu untuk yang scaffolding juga punya langkah pembelajaran, jadi mereka memang pasti punya perbedaan gitu Bu. Kalau untuk kesamaannya ya mereka sama-sama menggunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir komputasi gitu untuk siswa. Seperti itu sih Bu. Terus kalau yang pengembangan instrumen ya dia bikin instrumen soal yang ada unsur berpikir komputasi gitu. Iya. Jadi apakah saya harus cari metode pembelajaran lain gitu yang belum ada dipakai oleh jurnal-jurnal yang saya kutip itu atau bagaimana? Atau boleh pakai metode misalnya PJBL atau scaffolding gitu? Atau saya cari lain metode? Sebenarnya kalau pakai metode lain boleh kayak gitu, tapi kamu harus pastikan lagi itu nggak ada tempat lain. Terus kemudian kalau pakai yang metode baru pun yang sama pun nggak masalah, kamu pakai PBL tadi nggak masalah, tetapi cari keterbatasannya apa. Di situ kan pasti muncul kan keterbatasan limited, kayak keterbatasan dari penelitian itu apa. Nah, dari situ bisa jadi pertanyaan kamu kayak gitu. Itu juga bisa, boleh pakai itu, tapi ya nggak dibahas di situ. Kalau udah ada di situ, nggak perlu kamu buat paper tadi itu kayak gitu. Dari keterbatasan jurnal itu, kamu bisa pakai. Itu salah satu ya. Jadi kalian bisa cari artikel, kan di belakangnya di bawah-bawah kalau jurnal-jurnal internasional tuh mesti ada keterbatasannya. Oh ternyata dia ini kurang ini. Itu bisa dipakai untuk kalian ambil kayak gitu, untuk pertanyaan kalian. Untuk kira-kira ini kan belum ya udah saya bahas yang ini kayak gitu, itu bisa. Jadi boleh pakai metode lain selain tadi yang udah mbaknya udah cari, ataupun yang sama nggak apa-apa. Misalnya yang dibahas tadi kan menggunakan PBL kayak gitu. PBL-nya tuh dari situ tuh keterbatasannya apa sih? Pasti ada lah di bawahnya itu pasti ada keterbatasan. Itu bisa dipakai juga untuk kalian bahas. Kurang lebih seperti itu. Misalnya sebelumnya saya pikiran saya kan kalau di yang jurnal yang saya cari itu kan dia PJBL materinya program linear. Terus saya mau bikin kalau misalnya saya ganti ke aritmatika sosial apakah sama nanti itunya hasilnya seperti itu. Kayak gitu tadi saya mikirnya. Ternyata mungkin bukan gitu kali ya Bu maksudnya. Mungkin bisa, tapi cari referensi lainnya yang mendukung ya. Kayak gitu. Bisa aja, tapi cari referensi yang mendukung dan kalau bisa cari keterbatasan dari jurnal sebelumnya. Apa sih yang belum ada? Itu yang diminta di sini ya. Terima kasih. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tadi saya udah jelaskan ini ya, kayak yang paling penting cari fokusnya dulu. Setelah ketemu fokus, nanti kalian fokus mau meneliti apa sih? Nah, kemudian cari jurnal-jurnalnya. Nah, di sini kalian nggak perlu cari kuanti, kuali, sama aja pakai semua nggak apa-apa. Kita hanya membandingkan. Jadi nanti di metodenya kalian hanya membandingkan. Dari artikel ini bilang ini, artikel 2 bilang ini, tapi di sini artikel 1 punya keterbatasan ini.
kayak gitu. Artikel 2 punya ketebasan ini. Nah, dari ini bisa kalian teruskan lagi ke penelitian kalian kayak gitu. Nanti dari literatur review kalian itu ternyata ini belum pernah dikasih orang. Nah, itu gap-nya. Kayak gitu. Itu yang dicari kayak gitu. Itu ya. Jadi untuk tugas saja, bukan tugas sih, kayak ya tugas pribadi juga sih. Jadi cari topiknya, tadi udah beberapa sudah ada topik kayak komputasi thinking kayak gitu. Cari aja di sini. Ini ya. Nah, ini kan udah banyak. Terus kalian bisa download. Cari yang open access seperti ini. Ini bahasnya tentang apa sih? Kayak gitu. Ini lebih ke persepsinya anaknya. Gak apa-apa, berarti kamu fokusnya ke persepsinya. Kayak gitu. Ini. Seperti itu ya. Jadi nanti bagi yang lainnya segera mencari beberapa literatur. Kayaknya udah fokusnya udah tahu ya tadi ya. Udah beberapa udah tahu lah saya ingin kemana. Ada yang ngomong penalaran, ada yang bilang komputasi, ada yang apa? Apapun itu nggak apa-apa. Banyak cari artikel. Jadi udah saya kasih tahu ya caranya dengan menggunakan ini ScienceDirect ataupun pakai Springer boleh. Seperti itu. Kurang lebih. Terus, oh ya tadi juga ada pertanyaan ya, jurnal-jurnal apa yang nggak boleh? Kalau bisa, kalau yang untuk kan emang, kalau bisa kan emang jurnalnya harus jurnal internasional. Kalau bisa yang Scopus, dan itu nanti dicekin aja, kayak misalnya yang tadi ini. Kayak ini. Kira-kira cari aja jurnal-jurnal yang boleh adalah jurnal-jurnal yang masuk, kalau yang jurnal internasional nih yang masuk ke terindeks Scopus kalau bisa. Nah, taunya dari mana? Kalian bisa klik di Skimago JR. Seperti ini. Nah, kira-kira ini jurnal ini bagus nih, saya suka dengan jurnal ini, kayak gitu kan. Kira-kira ini masuk nggak sih jurnal internasional yang Scopus? Kalau bisa cari yang Scopus ya, itu lebih recommended untuk sebagai bahan rujukan. Nah, tinggal di searching aja, jadi tinggal di ini aja. Ini penerbitnya adalah ini. Buka di Skimago. Di sini. Nah, kalau kamu masukkan di sini, nama jurnalnya dan dia ada, berarti dia masuk ke Scopus. Jadi, tadi ada yang tanya juga kan, kira-kira jurnal mana yang boleh dan jurnal mana yang nggak boleh. Nah, di sini kalau untuk internasional, jurnal internasional itu harus masuk ke Scopus. Karena itu recommended, itu sangat apa ya, kayak recommended banget untuk kalian rujuk kayak gitu. Nah, terus tahunya dia Scopus atau enggak bagaimana? Ya udah, berarti jurnal yang kalian dapat, kira-kira saya bisa nggak ngerujuk ini? Topiknya bagus, tetapi kalian searching apa? Kalian ini dulu, copy dulu, terus kalian search di sini, masukkan di sini. Ada nggak
di SCR ini. Kalau ada, udah masuk, berarti dia masuk ke Scopus. Kayak gitu, berarti ini bisa kalian rujuk. Seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah syaratnya juga ya. Jadi yang dirujuk itu kalau bisa internasionalnya harus Scopus. Kayak gitu. Kalau yang nasional, kalau bisa yang Sinta 1 atau Sinta 2 minim. Tapi kalau bisa yang internasionalnya aja yang dibanyakin. Di sini tadi yang rujukannya itu jurnal internasional atau nasional ya? Untuk tadi yang tadi tanya tadi, apakah jurnal-jurnal yang dikumpulkan itu apakah jurnal nasional atau internasional? Kalau internasional seperti itu ya. Jadi untuk mencarinya kita bisa menggunakan ScienceDirect atau kita bisa menggunakan Springer. Terus setelah kalian download, kira-kira jurnal ini kalian lihat dulu lah. Ini bagus lah, mendukung artikel saya nanti. Nah, tapi dia itu bisa nggak buat referensi. Nah, itu kalau bisa cari Scopus. Dan Scopusnya itu untuk ngeceknya artikel ini Scopus atau enggak, kita lihat penerbitnya. Masukkan ke ini SCR sini. Nah, ada nggak di situ? Kalau misalnya ada, berarti dia masuk Scopus. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Jurnal tadi ini, itu masuk Scopus. Kayak gitu. Dengan kuartilnya adalah Q1. Jadi ada Q1, Q2 sampai Q3. Jadi Q1 tuh semakin tinggi, Q1 lebih tinggi daripada Q2. Begitu juga Q2 lebih tinggi dari Q3 kayak gitu. Intinya yang mau sini tuh yang boleh gitu loh. Tuh, kalau untuk jurnal nasional kalian bisa cari di ini, di Google Scholar maunya apa. Misalnya ingin bahas tentang creative thinking atau berpikir kreatif seperti itu. Nah, ini jurnal ini kalau bisa Sinta 1 atau Sinta 2 gitu. Ini kayaknya bagus nih. Tapi kira-kira dia masuk Sinta berapa? Jadi kalau untuk yang nasional itu kalau bisa Sinta 1 atau Sinta 2. Dan bagaimana cara mengeceknya? Itu bisa search aja di Google, klik Sinta seperti ini. Nah, tadi ini ya, misalnya saya ingin topiknya tentang berpikir kreatif nih. Nah, ini macam-macam ya. Terus kemudian saya mau menggunakan ini sebagai referensi saya. Kamu periksa lagi ini jurnalnya jurnal apa? Jurnal elemen. Nah, terus dimasukkan ke Sintanya sini.
Kalau kayak gini, berarti untuk jurnal tadi itu bisa digunakan karena dia Sinta 2. Kita bisa ngeceknya di sini. Gitu ya. Jadi, kayak gini nih. Kalau untuk jurnal nasional, itu kalau bisa Sinta 1 atau Sinta 2. Dan itu kalian bisa search aja di Google Scholar. Misalnya topiknya lebih kreatif. Saya suka nih artikel yang ini. Nah, kemudian kalian pastikan lagi kalau jurnal ini itu masuk Sinta 1 atau Sinta 2. Kalian buka Sinta, ini di Google, kemudian kalian masukkan tadi search aja jurnal Sinta, kemudian setelah diklik yang kelihatan dia Sinta berapa. Kalau Sinta 2 berarti artikelnya bisa kalian rujuk kayak gitu. Nah, kemudian artikel-artikel lain di jurnal ini yang bisa tuh apa aja, bisa langsung ke webnya. Kadang bisa, kadang nggak bisa sih. Nah, ini atau ini beberapa artikel lain yang terkait dengan jurnal elemen yang mungkin kalian ingin rujuk juga. Seperti itu. Jadi kalau nasional boleh, bisa di Google Scholar, kemudian pastikan lagi jurnalnya itu masuk ke Sinta berapa. Kalau bisa Sinta 1 atau Sinta 2. Dan kalau misalnya mau jurnal internasional, cara mencarinya itu bisa menggunakan ScienceDirect atau Springer. Boleh. Kemudian setelah ketemu jurnalnya, pastikan lagi jurnal tersebut itu masuk Scopus atau enggak. Kayak ini, nama jurnalnya adalah Thinking, Skill, and Creativity. Dia ini masuk enggak? Itu lewat di SJR ini, skimaku. Seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi terkait ini, bagaimana mencari jurnalnya? Jadi, untuk tugas mata kuliah ini, membuat artikel literary review dengan cara kalian harus mencari dulu artikel-artikelnya dulu yang sesuai dengan topik kalian, kemudian kalian bandingkan, kalian lihat keterbatasannya apa dari setiap artikel, dan situ akan menjadi pertanyaan kalian sebagai bahan pembuatan artikel kalian masing-masing. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, silakan untuk searching-searching ya, dicoba-coba menggunakan ScienceDirect itu seperti apa. Springer juga boleh, tapi kalau saya saranin lebih ke ScienceDirect aja. Terus pastikan lagi setiap artikel yang udah kalian download, pastikan lagi artikel kalian itu mau Scopus atau tidak. Pastikan lagi artikel kalian tuh mau Sinta 1 atau 2, tapi saya saranin sih jurnalnya internasional ya. Itu sebagai referensi yang recommended. Baik, Bu.
Baik, sambil gini, sambil buat juga ya. Kalau mau tanya silakan tanya. Kira-kira nanti seperti apa kayak gitu. Coba di browsing dulu, dicari dulu, terus coba dibuat dulu. Mungkin dari introduction-nya kayak gitu. Ya. Ini tetap lanjut, kalau ada yang mau tanya silakan tanya. Seperti itu ya. Silakan dibuat, nanti kalau mau tanyakan silakan tanyakan. Bu, apa namanya, apa nggak dicukupkan aja pertemuannya sampai sini dulu, Bu? Soalnya kan kita harus cari-cari dulu lagi kayak gitu. Kayaknya lebih baik sampai sini dulu gitu, karena dari kitanya juga udah pertanyaannya udah nggak ada lagi sih, Bu, yang perlu ditanyakan. Tapi kalau misalnya Baik. ada yang mau disampaikan, ya silahkan. Baik, seperti itu ya. Jadi, tugas kalian tuh hanya literatur review. Kalian nggak perlu ngambil data, terus ngolah. Nggak, kalian hanya mencari artikel-artikel, kamu bandingkan lagi, terus kamu buat artikel lagi. Jadi untuk artikel literatur review itu sendiri adalah kalian tuh cari artikel, kalian bandingkan. Nah, artikel-artikel nyarinya bagaimana? Tadi itu udah diajarkan ya, jadi pakai Essence Direct ataupun pakai Springer, itu boleh. Tapi saran saya yang menggunakan Springer, menggunakan Essence Direct itu. Karena kalau saya pribadi, pengalaman saya menggunakan Essence Direct biasanya. Kayak gitu, itu karena penerbitnya juga Elsevier dan itu biasanya Scopus kayak gitu. Tapi setelah kalian download tiap artikel-artikel itu, pastikan artikel-artikel itu Scopus. Kalau tidak nanti ya percuma juga kayak gitu. Tadi kan juga ada yang tanya kan ya, jurnal mana yang enggak boleh, itu ya udah tahu ya. Jadi kalau internasional yang Scopus, cari di SJR. Kemudian kalau yang nasional, pastikan yang Sinta 1 Sinta 2. Tapi sepertinya nanti kayaknya yang diminta itu yang jurnal internasional. Biarpun nasional hanya beberapa saja. Dan itu pun kalau dia Sinta 1 sama Sinta 2. Caranya tadi kan sedikit Sinta ya. Jadi cari dulu Google Scholar-nya, jurnal yang diinginkan itu apa, pastikan lagi jurnal itu masuk ke Sinta 1 atau Sinta 2. Seperti itu. Tapi untuk anunya pakai jurnal internasional, kayak Scopus tadi itu. Gitu. Baik, silakan untuk kalian, kayaknya topiknya udah mulai ada ya. Cari referensi, kalian bandingkan keterbatasan dari setiap artikel yang ada untuk bahan berikutnya. Artikel kalian. Baik, saya akhiri. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan ini sambil dicari lagi ya artikelnya, kemudian dibandingkan, cari gap-nya. Oke. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.
izin live ya, Bu. Ya.